kurang lebih besetting Fuad apa itu setahun lebih lah kira-kira. Iya, dari situ baru tahun 75 itu setelah Yan masuk sama Teddy, Yan masih di Bentul dan Teddy juga waktu itu masih bantu Bentul. Dan waktu itu baru Yoki ikut juga kembali setelah Dedi Dores mengisi. Ludwig sempat cuma 9 bulan di God Bless. Nggak sempat ikut rekaman? Nggak sempat ikut rekaman. Ikut main film ya? Ikut Ambisi. Ya seingat gua ya. Gua dulu kan ikut band sebelum God Bless itu ada band banyak. Band Keluarga, band Zodiak ya. Ikut band Surabaya, Sabtanada, dan terakhir sebelum God Bless itu Bentul sebetulnya. Dan kebetulan waktu saya di Malang, Yoki itu seingat saya pernah ikut band, dia berdiriin band, dia ke Malang justru. Dan kalau misalnya hari Sabtu Minggu, terkadang saya main ke rumah dia, jadi tempat dia latihan. Nah itu saya ketemu Yoki, saya pernah ditawarin gitu. Ikut gue ke Jakarta ngapain? Ikut God Bless. Saya bilang, wah bercanda ini. Ya gue mikirnya gitu, cuman setiap saya pulang saya asik juga ya ikut band Jakarta ya, cuman kan belum pernah saya paling jauh itu Surabaya dulu. Makanya dari situ sebetulnya saya diajaknya sama Yogi, jadi semacam kayak dites gue ke Jakarta. Ya, salah latihan pertama itu di Menteng. Bukan studio, depannya Hotel Marco Polo. Waktu itu saya masih terkadang kalau gitar yang tua-tua masih Doni yang pegang. Drumnya waktu itu udah Teddy. Dan kebetulan Teddy itu satu band sama saya di Bentul. Akhirnya main pertama kalinya itu di Taman Ismail Marzuki. Itu masih main sama God Bless. Dan masih belum seperti sekarang, masih bawain lagu orang banyak. Dan saya pernah ketemu sebelumnya, sebelum ikut God Bless itu saya pernah di Bentul ketemu God Bless di Bandung. Itu waktu Miki yang potong kelinci itu. Nah, itu adanya di Bandung itu. Main satu panggung. Di situ saya bisa lihat, loh gila itu bandnya. Karena saya suka drummernya. Sejak main di tim itu dulu kan media itu waduh pengaruh bener kan. Zaman ada Aktuel, zaman apa. Jadi begitu main di tim itu tawaran itu banyak sebetulnya. Jadi kita langsung dapat tawaran main di luar kota kebanyakan sih. Ya bukan setelah film, enggak, sejak main di enggak. Setelah main di tim. Yang ngurus-ngurus kontrak atau itu. Waduh, waktu itu band itu nggak ada manajernya, nggak tahu saya siapa. Waktu itu kontrak aja juga terkadang nggak pakai zaman dulu. Main manajer siapa? Nggak tahu. Aquang itu belum muncul. Lu kalau Aquang sih muncul setelah. Saya ingat itu. Itu yang punya alat itu namanya Chandra. Jadi semacam bosnya lah. Setelah Chandra baru Aquang. Temennya Teddy. Sama-sama orang kota. Yang bawa God Bless ke Aquang itu Teddy. Dulu dia punya band nightclub Blue Moon itu namanya Jaguar. Dan saya sempat tidur di Blue Moon itu untuk sekian waktu. Setahun ada lah. Karena saya kan masih belum punya rumah zaman itu. Masih numpang sana, numpang Mas Yoki, numpang Mas numpang. Di zaman ketika akses informasi masih serba terbatas, berbagai cara atau modus dilakukan oleh sebagian promotor ketika itu untuk membuat semarak panggung pertunjukan. Salah satunya adalah menciptakan sensasi dengan membenturkan para pengisi acara sehingga timbul kesan seolah-olah para penampil saat itu memang musuh bebuyutan. Kemudian ada lagi istilah duel meet yang saat itu rame diberitakan oleh media massa. Atau ada juga istilah sabotase antar anak band. Nah, bagaimana God Bless yang ketika itu dikenal sebagai band dengan kostum glam rock mendapatkan informasi tentang fashion, kemudian bagaimana upaya atau trik mereka untuk mencuri perhatian di atas panggung, ini sebagian diantaranya. Istilah sabotase gitu itu emang ada zaman dulu? Ada ya
Ada sih. Dan tanya zaman dulu ada sabotase lah. Iya emang. Gimana sih kayak Iya kalau zaman dulu beda banget sama zaman musisi zaman sekarang itu perbedaannya udah kebalik dah. Saya bisa rasakan itu. sama duel meet ya istilahnya ya gitu. Iya. Itu emang beneran nggak sih itu? Wah, dulu tahun 70-an tuh artinya grup tuh bener-bener fanatik bener ya. Artinya mereka nggak ada pernah mau bisa gabung peralatan. Jadi kalau main itu setiap grup itu harus bawa sound sendiri, lighting sendiri, semua sendiri. Kayak kita main di Surabaya waktu itu dapat kesempatan Rollies, Aka, dan God Bless. Iya masing-masing tuh sendiri-sendiri semuanya. Panggung penuh dong. Iya panggungnya penuh udah. Dan memang belum besar ya peralatan waktu itu, rental apa itu semuanya terbatas sekali. Kalau kayak Lasika aja tuh punya 5.000 watt itu udah paling gede tuh waktu itu. Judulnya dulu itu yang ini yang bikin Duel Mate kayak begitu kan? Iya, Duel Mate ya itu mah artinya promotor ini selalu cari sensasi kan Duel Mate apa gitu. Sebetulnya sih enggak ya. Jadi judulnya yang membuat suasana itu dibikin gimana orang itu berantem gitu. Fans sama fans bisa berantem. Emang kondisinya gitu atau diciptakan sih waktu itu? Kayaknya diciptakan juga Biar seru gitu ya. biar laku. Disabot nggak? Ada sedikit pernah Gimana itu? waktu di Malang. Di Malang? Iya. Gimana ceritanya? Kita disabot dikit. Ada kita berasa bahwa karena kita pakai sound mereka juga gabung gitu. Mendadak Tapi mati gitu atau apa? mereka main duluan, habis gitu kita udah wah feedback terus suaranya. Pernah sekali itu tuh kita kena. Oh, jadi itu emang ada ya zaman dulu ya? Ada. Rockstar gitu loh. Dulu fanatik banget ya, antara masing-masing pengikut itu fanatik banget. Dulu ya? Apalagi Iye Ucok itu dua rockers yang berantem melulu di media. Berantem apa nih? Di media. Oh, berantem. Kata-kata lah inilah Tapi ya di dulu. luar itu sebenarnya berantem juga nggak sih? Enggak berantem secara fisik, enggak. Ya jarang, enggak deket gitu lah. Dan deket itu kan setelah 2000. Dan itu album yang laku menurut saya. Jadi pada album Gadis. Iya, malah. Cek itu apa ya? Oh, Dry Ice. Dry Ice. Iya, Dry Ice itu juga saya yang repot ke Ancol, ke Diamond Ice Cream itu beli Dry Ice apa gitu. Kita taruh akhirnya kita nggak punya peralatan lengkap pada waktu itu, mendadak di tim. Kita pakai baskom aja, beli baskom, suruh beli baskom 4-5 biji, kita taruh di panggung gitu, berikut airnya apa gitu, tutup dengan kertas minyak gitu. Nanti kalau pada saatnya kita bilang sama kru blackout, terus kalian masukin aja dry ice-nya di situ. Wah, masih manual semuanya. Kita sampai nginjek baskom waktu itu. Iya. Kenapa harus injek baskom? Kenapa harus injek? Harus injek emang? Bukan harus injek, keinjek karena kita sendiri nggak tahu posisinya, nggak inget posisi baskom itu di mana. Ada 4-5 biji ditaruh ya. Jadi sempat basah juga boots nih otak. Wah rame deh waktu itu. Yang saya ingat dulu sama-sama kita pernah saya, Ian, kita ke Bandung. Apple namanya Apple. Di Bandung. Jakarta belum ada. Selalu mulai fashion model dari Bandung dulu. Jenis jeans, jenis jaket, jenis sepatu, rata-rata yang mulai trennya dari Bandung. Jadi selalu kita kalau cari mau show atau mau beli baju ke Bandung. Istilahnya kita tampil glam lah pada waktu itu. Kita pakai boots yang tinggi masih itu dibuat di Bandung, kita rame-rame ke Bandung. Jadi dulu itu hampir tiap hari itu kita itu bertemu, bikin pakaian bareng-bareng, ke penjahit bareng-bareng kan gitu. Nah itu asiknya tahun itu. Iya bawa ceweknya, si Ian juga sama Titik ngikut. Aku bawa cewekku belum istri waktu itu, sama-sama ke Bandung. Kompak, patungan, bayar kereta, bayar bus, bayar hotel, pulangnya juga gitu. Belum mobil sendiri? Belum ada tahun segitu, belum. Masih miskin kiri semua.
akan noda nista dalam hidup kegelapan. Terima kasih sudah menginspirasi, terima kasih untuk semua karya-karya, untuk panggung-panggung yang luar biasa. Tetap semangat, tetap berkarya, dan saya juga sangat mengagumi album Semut Hitam. Yeah! Kalau belanja di Pasar Baru kita penjahitnya punya, ada langganan kita di Blok M, Sinta Taylor tuh punya kios kecil di Aldiron situ di dalam. Wah, kita main nodong aja kalau ini harus kelar nih 2-3 hari. Wah, ada acara apa ini. Wah, mereka kebut. Wah, sekarang sudah besar dia sekarang. Dulu itu kurus-kurus banget, makanya kan kita berani pakai pakaian kelihatan perut gitu, masih berani. Masih segala kan masih kurus-kurus. Yang merancang desain itu siapa? Oh, bareng-bareng dulu dulu banyak yang bantuin itu Rini. Itu banyak. Christine Hakim pernah ikut-ikutan juga. Oh, Christine ikut nonton 74 75 tuh masih dia sering kumpul di Pegangsaan. Yang sering ikut tahun itu. Ya, kebetulan mereka dari pihak Camelia Malik kan bidang film. Jadi yang ikut teman-temannya Mia ya salah satunya Christine Hakim pernah ikut di situ nonton sampai ke Surabaya. Jana Surman pernah di situ Gojo. Ini teman-temannya Mia memang. Mereka era itu yang sudah main film. Ya, Christine waktu itu adikku Mia juga, terus Rini Nur ya. Banyak kawan-kawannya ini juga yang selalu kalau God Bless main tuh mereka hadir semuanya, ikut repot apa, ada yang make upin kita, ada yang Pun sebelum God Bless, seperti tadi saya katakan anak-anak Bandung, Rolis, anak Surabaya sudah modis sekali. Sudah modis, The Rolis. Yang paling modal anak Bandung justru, Rolis paling. Wah, modal bener dah cara berpakaiannya. Tahun itu memang kostum sangat diperhatikan. Sehingga band apapun selalu kostum, memikir kostum. Power ini malah sampai akhirnya membuatkan kostum ya? Iya, kostum. Tuh besetting sama Dodo Zakaria apa itu waktu kita tampil. Itu hampir semua desainnya Rini Nur. Dan bagus sekali, dia punya bakat juga tuh desainer. Setelah kita mulai begitu, semua band akhirnya mulai ngikut, mulai memperhatikan bahwa pentingnya kostum sama pentingnya untuk suatu pertunjukan, suatu performance ya bagi seorang artis. Sehingga band-band di bawah kami setelah itu hampir semuanya juga memperhatikan sepatu, pakaian, celana, apa, rambut juga lama. Jadi trendsetter lah akhirnya tanpa sadar, God bless. Gaya anak-anak muda zaman itu maksudnya? Wah, dulu sih sepatu hak tinggi. Rambut harus gondrong zaman dulu. Kalau nggak gondrong, kribo. Jadi itu khas. Kan dulu rambut saya segini juga. Puat, segini. Masih kribonya satu becak itu. Segini kan. Sesuai nggak sih dengan duit yang didapat dari manggung itu? Udah nombok terus. Oh, nombok terus ya? Lebih besar pasak daripada tiang istilahnya. Yang penting gaya. Yang penting gaya. Belum cara hidup, gaya hidup kan. Ya duit numpang lewat semua udah bles. Inilah sebuah kisah tentang celah kehidupan. Dengar kisahnya, hai dengar. Oh, diriku penuh akan noda nista dalam hidup kegelapan, tiada cita cinta dan kasih sayang. Zaman dulu itu hidrolik, apa itu namanya? Hidrolik untuk ninggiin orang itu adanya di depan drum. Itu biasanya ketutup. Cuman sebelum main buka. Nah, saya kan nggak inget kan, apalagi orang kalau udah di panggung itu kan udah, apalagi ketutup asap soalnya. Itu kan zaman dress, ketutup asap kan nggak tahu saya. Jadi kan saya kira masih belum dibuka, saya jalan ke situ, blus hilang gitu. Nah itu jatuhnya sih, blus hilang. Di bawah saya ketemu Ye, loh, ya lu ngapain di sini? Gua kejegur ya. Jadi apa? Jadi gua naik, kan ada tangganya dari besi gitu kan. Naik lagi.
Itu sedang itu sini saya kan sempat bengkak kena gitar. Jadi gitarnya begitu turun naiknya kena lubangnya itu tembak sini. Lumayan untung saya jatuhnya berdiri. Itu kan lumayan 2 meter ada itu panggung. Dia masih di bawah. Iya masih belum naik. Untung gua masih bisa naik gitu. Gitu ditepokin lagi sama penonton. Dikira atraksi gitu. Mah nggak tahu ya kecegur gitu loh. Hak sepatu yang copot itu di mana? Ya itu saya lari, begitu saya malah, gila ini panggungnya bolong ini, saya pindah lagi, kecekluk lagi, nggak taunya hak saya ada di sono. Satu kan, dulu hak segini kan, bayangin tuh. Saya kira panggungnya malah yang bolong gitu loh. Pindah kok tetap gini aja, bener begitu itu saya ambil paku yang segini itu, paku, udah main lagi. Cerita yang loncat itu? Oh itu terlalu yakin di Stadion Krilusono musim hujan. Ya sama Saso udah hebat lah promosinya, udah dahsyat sehingga wah demam orang mau nonton rock tuh satu Jogja sampai sekitarnya bukan main. Nah dia terlalu yakin nggak pakai atap, panggung tok gitu di stadion terbuka. Dan saya udah sampein sama promotornya apa gitu, ini nggak takut nih, nggak pakai atap. Ini kan lagi musim hujan, enggak, kita punya pawang hebat katanya ini. Iya pawang sih pawang, cuman kalau nggak pakai ini nih, kalau hujan ya habis, selesai ini nanti ini. Enggak, jangan khawatir ini, ya begitulah, bener. Pas Sas main, Iya hujan lebat gede bener. Ya basah semua alat-alat itu kan. Sasnya sih udah main. dan deres. Udah main dan mereka belum selesai waktu itu. Iya, keburu hujan. Panggung aja banjir. Jadi kan nggak mungkin kita main. Kan alat, efek kan semua hujanan. Cuman penontonnya nggak mau pulang. Penonton udah satu stadion udah. Wah, ada yang dari sore nunggu dari siang. Wah, mulai kan ada timpuk-timpukan, rame, teriak, ini ribut apa itu. Tunggu sampai jam 9 malam nggak bisa juga. Udah basah semua air udah. Halo polisi aja paling itu juga nggak jelas. Ya kita aja udah nggak bisa main. Bukannya nggak mau main, nggak bisa main, alat nggak bisa bunyi. Nah, panitia akhirnya naik ke atas menjanjikan besok kita akan tampilkan God Bless dan beberapa grup lagi yang belum sempat tampil katanya. Gratis. Show-nya diundur, itu nggak jelas. Baliklah ke hotel. Ada yang udah iseng minum, ada yang main pingpong di ini tiba-tiba beledak. Masa satu waduh di depan hotel ribuan ngumpul. Ngamuk semuanya lempar, teriak-teriak. Nuntut supaya kita main. Terus dilemparin semua, mobil kena semua, kaca-kaca pada pecah. Untung di sebelah hotel persis markas CPM. Lah hotel itu di sebelahnya kantor polisi. Ngumpetnya naik genteng-genteng gitu ke kantor polisi. Kita ngumpet di situ semua. Siapa aja yang kabur lewat? Ya, semua kita pindah nyelamatin diri masing-masing. Loncat lewat belakang lah, lewat genteng satu persatu. Termasuk ibu-ibu Titi apa ya. Spontan aja gitu. Iya, kalau enggak habis. Dibantai massa segitu banyak. Sekarang fokusnya mereka cuma God Bless. Kenapa nggak main lah, ini itu. Dia nggak mau tahu panitia, dia nggak mau tahu masa. Semangat terus mas, karena God Bless telah lama menjadi motivasi dan penyemangat buat kami ini juga, Big Band. Mas Ye telah lama menjadi inspirasi buat kami semua. Dan jangan pernah kendor, kencengin terus mas, berangkat! Mendampingi konser Deep Purple di Jakarta. Deep Purple sendiri mendapat kesulitan. Dia banyak peralatannya yang ditahan di airport. Pertama perjanjiannya sama Deep Purple itu kan setting alat sama-sama. Jadi waktu itu rekaman album pertama tanpa bayaran.